Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube-nya Investment Geeks. Kita bumper dulu. Bam 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 bam. Investment Geeks. Cuma di sini channel investasi. Iya, nggak ada bumper digital. So, gimana kabarnya teman-teman semua? Gua harap portofolio kalian hijau-hijau karena seminggu ini ya beberapa hari inilah ya IHSG mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan, tidak terlalu signifikan, tapi ada kabar baiknya mengenai IHSG. Ya, disclaimer, kabar baik tersebut belum tentu valid 100% juga. Kali ini gue mau ngebahas dan menganalisis kira-kira apakah ada potensi beberapa saham untuk di trading dan diinvestasikan seminggu ke depan. Kita lihat aja yuk ke chartnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar update video selanjutnya tidak ketinggalan teman-teman. Oke? Mari kita mulai. Nah, sekarang di depan teman-teman udah kita lihat chart IHSG secara garis besar balik lagi ya masih penurunan. Tapi apa kabar baik ya? Kita lihat. Ini daily ya. Kabar baiknya adalah Kemarin IHSG ditutup di atas level sebentar. Kuning. Di atas level 4.700. Yang mana ini akan mengakibatkan dan berpotensi jika minggu depan balik lagi menghijau, IHSG berpotensi menuju ke 4.900 ataupun 5.000. Tapi kalau misalnya lihat penutupan Dow Jones tadi pagi, kita lihat Dow Jones menutup di area minus 0,07%. Ya, itu udah ada zonanya, zona nyaman ya. Jangan terlalu nyaman lah, nanti nggak jadi kan. Oke, kita balik lagi ke IHSG. Secara garis besar ini kita menuju 5.000 dengan support di level, tetap supportnya di level 4.456. Tapi ya lumayan lah, kemarin break di level 4.711. Nah, kali ini gue membahas seputar indeks LQ45 aja. Kenapa? Karena gue nyari JII atau Jakarta Islamic Index yang 70 belum ada update terbarunya, dan JII lainnya juga belum ada update terbarunya. Gue pengen tanya sih sebenarnya ke teman-teman semua, yang paling enak tuh selain LQ45 itu indeks apa? Ntar gue analisisnya per indeks atau per sektoral, kayak mining, kayak consumer dan sebagainya macamnya ya. Teman-teman bisa kasih saran di kolom komentar bawah. So, kita masuk ya ke LQ45 dari saham ACES. Saham ACES ini kemarin, wow, cool. Gue nggak ngambil sih, cuman ya udahlah. Kemarin tutup di 1555 dan sekarang berada di zona supportnya. Kalau misal tembus support 1555 akan berpotensi menuju ke 1725. Tapi balik lagi, besok jangan langsung diambil, minggu depan jangan langsung diambil. Karena apa? Karena harga-harga yang menembus harga-harga yang harga-harga yang menyentuh resisten atau support itu tidak selalu 100% bakalan nembus. Bisa aja balik arah menuju ke bawah lagi. Supportnya di berapa saham? Support terdekat yaitu di level 1370. Apakah berpotensi untuk diambil? Kalau gue sendiri sih, gue nunggu ini tembus dulu ke 1725, kemudian turun. Habis itu nunggu ada indikasi di sini baru gue ambil. Itu untuk ACES. Berikutnya untuk saham Adaro. Saham Adaro ini kemarin sempat menembus level resistennya. Apakah berpotensi untuk diambil, Ham? Kalau gue sendiri ini udah agak telat, jangan terlalu maksa. Karena gue nggak suka sama yang ngejar harga. Bukan nggak suka sih, dulu gue seperti itu ngejar harga. Tapi karena gue ikut mentoring dan digambar sama senior gue kasarnya, ya kalau ngapain ngejar harga kalau misalnya
level stop lossnya lebih besar gitu kan, udah cari saham yang lain aja atau nunggu misalnya dia break terus retest gitu. Yang udah hold sama ADRO akan menuju ke 1205 paling terdekat ya, itu paling terdekatnya. Oke, next. Apakah diambil? Kalau gua nggak. Terus saham Akra. Untuk saham Akra sendiri ini kemarin mengalami penurunan ya setelah kemarin di level 2500. Habis itu sebentar, salah. Di level 2350 berpotensi turun lagi ke 2140 kayak di area sini. Apakah diambil? Oh, tentu saja tidak. Antam sebenarnya masuk dalam zona sideways ya, zona lempeng. Jadi apakah diambil? Bisa, tapi kita lihat aja dulu lah saham-saham yang lain seperti apa. Astra kemarin juga sempat menembus level resistennya di 4340. Ini berpotensi menuju ke level terdekat di 5000 ya. Apakah diambil? Enggak, karena ketinggian menurut gua. Kalau mau misalnya ini nggak tembus, tunggu retest dulu, ambil lagi di 4340-an. Kalau misalnya ada indikasi dan konfirmasi untuk naik, baru sikat. BBCA kemarin sempat menembus levelnya. Kenapa turun? Sebenarnya nggak ada, gue nggak tahu ya secara fundamental atau beritanya kenapa. Karena kalau secara teknikal ya ini ada level resistennya. Jadi wajar-wajar aja yang gue bilang tadi. Kalau misalnya menembus resisten itu, kalau ada resisten itu belum tentu nembus. Jadi bisa aja turun kembali. Nah turunnya sampai mana Ham? Turunnya paling worstnya ke 24.000 lagi gitu. Oke, next. Apakah diambil? Oh, tentu saja tidak. BBNI kemarin sempat gue ada juga ngomong di grup Telegram gue yang bakalan gue tulis di deskripsi. Ya bagi teman-teman yang udah ngambil ya semangat. Bagi teman-teman yang pengen ngambil, coba gue lihat di 4H-nya dulu. Sebenarnya cukup ada potensi sih, Tapi balik lagi ya, disclaimer on, gue tidak menyuruh kalian beli, tapi misalnya kalian mau beli paling target terdekatnya tuh di 810 gitu, 21%, tapi stop lossnya agak lebih besar sih. Teman-teman bisa nggak 15% menerima kerugiannya? Ini 1/4, lumayan agak besar sih. Ya kita cari saham yang lain aja. Kalau mau ngambil monggo, kalau nggak ya nggak masalah itu. BBRI yang lagi jadi gibahan youtuber saham di Indonesia. BBRI gue nggak tahu sih asing gimana secara fundamental, kalian bisa lihat aja di channelnya mereka. Kemarin BBRI juga break, sekarang resisten terdekatnya ada di level 3250. Apakah ngambil sekarang Ham? Kalau gue sih ntar, biar dia menyentuh ke 3250 dulu, nanti asumsi gue bakalan retest. Ya kalau misalnya nembus lagi bisa tembus ke 3680 sih. Cuman kalau misalnya minggu depan dia kan udah beberapa hari rally atau naik ke atas terus, gue rasa kalau orang lari terus kan capek ya. Ya bakalan retest antara di sini atau dia langsung retest di level support pertama 2580, di level support terdekat di 2820. Baru misalnya kalau ada indikasi atau konfirmasi untuk naik lagi, sikat buy maksudnya. BMRI begitu pula juga dengan BMRI. Nah BMRI cuman sekarang dia ada di level resistennya dia di 4500. Apakah akan nembus atau tidak? Kita lihat pembukaan minggu depan IHSG seperti apa gitu. Kalau misalnya tembus di 4500 akan berpotensi menuju ke 5600. Apakah ambil Ham? Bisa ambil sih, cuman
Dalam arti ini risky lagi ya, karena emang risk and reward itu penting banget sebelum eksekusi, sebelum kita klik buy or klik sell ya. Kalau di forex bisa sell, di crypto bisa di sell, tapi kalau di bursa saham kan nggak bisa di Indonesia. Nah, bisa aja pakai strategi breakout di beli 4.500, tapi gue mau kasih gambarannya. Stop loss terdekat di 3.970, take profitnya di level 5.600. So, balik lagi ke teman-teman gimana mau keputusan akhirnya. BBTN kemarin sempat temen gue juga ada yang nanya gimana Ham kira-kira BBTN. Rencananya sih kalau misalnya emang kemarin ngobrolnya sesi 1, cuma sesi 2 gue bilang kayaknya kita lihat sesi 2 dulu deh. Kalau misalnya sesi 2 beli ya udah nggak usah dibeli gitu. Kalau misalnya sesi 2-nya oke, ya udah sikat gitu. Ya kita lihat sendiri bahwa sesi 2 kemarin turun, jadi kesimpulannya ya next time. And BRPT aduh sampai pilek gini ya. BRPT ada di salah satu portofolio gue juga. Gue kemarin ambil, apakah ambil sekarang? Gue rasa ntar dulu kali ya, ntar dulu. Kalau misalnya emang turun, tunggu di 1245 dulu. Tapi kalau misalnya minggu depan berpotensi naik, ya target gue 1490. Buat teman-teman yang udah mau beli, bukan buat teman-teman yang udah mau hold, buat teman-teman yang udah nge-hold BRPT ya kita tunggu aja. Apakah diambil? Sekarang tidak. Nunggu di tes aja dulu. BSDE sudah jelas turun. Tidak, skip. BTPS juga ini gue mau mention temen gue namanya Revandi, dia juga salah satu analisis juga, ada juga grup telegramnya, dia kemarin kayaknya ngincer BTPS, jadi kayaknya cuma banyak si Revandi. Kenyang Rev, iya. Targetan dekatnya adalah 3000, sekitar 3000-an. Untuk ambil ya nanggung lah TP, kecuali misalnya tembus di 3000 terus kita menuju ke 3.500 gitu. Apakah gue mau ngambil BTPS? Tidak, karena sudah lewat. Cepin, wow, Cepin gue nggak tahu sih ada berita apa, tapi yang pasti dia memang sudah break di level 5.350. Target berikutnya ke berapaan? Target berikutnya adalah ke 6.700. Kalau misalnya kita lihat dari 5.800 lah ke 6.700 sekitar 15%. Ya good luck yang udah ngambil. Tapi kalau misalnya yang udah ngambil dari level 5.350 ya lumayan tuh 25%. Apa gue ngambil Ham? Ntar nunggu dia drop dulu. CTRA gue juga ada di CTRA kemarin sempat break di level resistennya di pola pattern triangle. Target terdekatnya adalah 650, target yang pertama, target yang kedua di level 261 ya, 715, atau target tertinggi 870, itu target ekstrimnya. Apakah ngambil Ham? Ya udah ngambil. Terus selanjutnya saham era ini kemarin berada di ini supportnya dia di zona 1070 sampai 1100. Bisa diambilkah? Bisa ada potensi ke atas, tapi balik lagi ya, ini masih di zona di zona sideways kalau gue bilang. Ngambilnya kapan Ham? Kalau saran gue ya, ini saran gue ya, misalnya dia minggu depan naik, biarkanlah dia naik ke 1400, 1500 dulu, terus dia turun, baru kita ngambil di 1200 atau di sekitar seginilah, di sekitar 1300-an kita baru ambil. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nekat, ya terserah, kerugian di tangan masing-masing, karena duitnya duit Anda. Terus Excel bagaimana? Kalau Excel Excel menurut gua sih oke aja, ada potensi. Konfirmasi untuk buy-nya ketika dia break dari level 2660 sampai 2730 ya, zona-zona situlah. Kalau misalnya emang dia break, bisa diambil buy dengan level stop loss yang lumayan agak besar.
lumayan agak besar di level 2240 ya, balik lagi 15%. Terus apa target profitnya berapa Ham? Target profitnya itu sekitar, pakai Fibonacci ya, gue coba pakai Fibonacci ya, di berapa namanya ya di 261 lah, 3500 seperti itu, atau setara dengan resisten sebelah kiri itu 3500 3600 itu di Excel. Kemudian gudang garam kok, gudang garam asik juga sih, support dia masih terdekat by the way ya, it's a good thing untuk investment. Ya balik lagi sih, semua tergantung dengan hasil besok minggu depan gimana, apakah IHSG bakalan naik atau tidak. Tapi gudang garam juga berpotensi untuk mengalami kenaikan. Target profitnya berapa? Target profitnya itu sekitar, kalau pakai Fibo gua sama ratain nih pakai 224 sampai 57.700 gitu. Jadi kalau misalnya kita coba risk and rewardnya di level, misalnya beli di 4.900 deh, berpotensi sekitar 17% dengan stop loss sekitar minus 4,80% yang bisa teman-teman itu deh miliki. HMSP ya temenan ya, sama-sama rokok. Apakah lo kalau ngeliat kayak gini diambil? Gue kalau ngeliat kayak gini, gue nunggu dulu sih, nunggu dalam arti dia bakalan turun dulu. Kalau misalnya nggak turun, ya udah gue cari yang lain. Udah sih sesimpel itu, gue mah nggak ribet-ribet. Karena emang mentor gue pun ngajarin technical analysis tuh nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang terlalu banyak indikator. Ya gue tidak menyalahkan buat teman-teman yang ada tools atau indikator dan sebagainya macamnya, tapi emang gue diajarin pertama kali naked chart gitu. Kenapa? Karena menurut mentor gue dan temen gue sendiri, dia menganggap bahwa, dan gue juga menganggap bahwa sesuatu yang simple itu yang paling powerful. Jadi ya udah, dan balik lagi enaknya kita seperti apa gitu. Selanjutnya saham-saham ICBP yang lagi digibahin warga Indonesia semua. Secara fundamental mungkin dia mengakuisisi salah satu perusahaan apa yang gue juga lupa, gue nggak terlalu lihat fundamentalnya seperti apa. Mungkin gue lebih ke arah rasio keuangan yang ada di aplikasi sekuritas gue aja. Tapi untuk secara teknikal, kira-kira sampai mana sih penurunan ICBP kemarin? Pas gue garis astagfirullahaladzim, ini emang dia ngebreak triangle-nya ke bawah. Kira-kira targetnya sampai mana sih? Kalau secara Fibonacci, dia target utamanya emang udah kecapai level 461%,80%. Jadi itu yang pertama, indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua adalah dia ada support lagi nih, dia ada rejection lagi di sini. Jadi kalau misalnya ada kenaikan di sini, dia akan membentuk sebuah double bottom, yang mana double bottom merupakan indikasi bahwa pattern, salah satu pola yang mengindikasi bahwa tren itu bakalan balik lagi ke atas. Itu kalau double bottom. Tapi ya gue kebayangan tapinya tapi kalau misalnya emang ekstrimnya ICBP minggu depan masih turun, kita lihat pahit-pahitnya itu sampai mana sih ke bawahnya. Pahit-pahitnya itu sampai level, ini worst case ya, secara technical analysis bisa benar atau bisa tidak, ke level 6.350. So apakah diambil sekarang Ham? Ya kalau gue pribadi enggak, cari yang lain, masih ada 400 lebih saham. Inco sudah jelas, kalau misal teman-teman mau ngambil di level 2.500 sampai 2.630 kalau mau ngambil gitu. Kita tungguin aja di level situ. Next, ENDF kurang lebih sama. Cuman kemarin ada yang cukup signifikan naiknya. Balik lagi ya, ini berpotensi double bottom gitu. Kalau misalnya break di 6.725. Bagaimana, apakah gua ambil atau tidak Ham? Terserah, gua mah enggak gitu. Terus yang capek, wow, gua melihat sebuah INKP
INKP cukup cantik chartnya. Kita lihat aja apakah minggu depan break di level 5.375. Ya kalau misal break di level 5.375 berpotensi terdekatnya paling di level 5.800. Ya lumayan kecil sih, tapi kalau misalnya target profit ekstrimnya itu di level 6.400 dan juga 7.000 gitu. Apakah teman-teman bisa ngambil atau tidak? Kalau yang mau ngambil, ya ngambil aja, nggak masalah gitu kan. Ya balik lagi, gue kan nggak merekomendasikan gimana. Kalau mau ngambil silakan, kalau enggak ya udah enggak. Tapi ini gue ngasih gambaran bahwa ini loh ENKP lagi pola ini segala macam dengan level stop loss di level 4.875. Ya kalau TP1 8%, TP2 19%, TP3 30% gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk ENKP. Kemudian INTP, kalau INTP kemarin ada doji, apakah ngambil? Gue nggak terlalu enak sih ngelihat polanya, ya skip. ITMG polanya hampir sama semua soalnya triangle kurang lebih. ITMG kemarin mengalami penurunan, tapi ini support terdekatnya kalau misalnya di sini dia di 7.975 dia ada indikasi untuk mantul ke atas, dalam arti ya udah sikat aja ambil. TP pertama yaitu di level 9.000 dengan level stop loss di 7.300. Kayaknya lumayan besar deh kalau kayak gitu. 1/46. Ya bisa diturunin lagi sih. 1.000 ya 2/56. Potensinya 12%. Setelah kalau teman-teman mau trading 12% nggak masalah, 12% juga duit. Kalau misalnya teman-teman mau punya 1 miliar ya 12% juga gede. Gile. Java nggak? Jasa Marga. Nih, Jasa Marga itu ada sebuah insight. Support terdekatnya itu di level 3.000 mana sih nih? 3.400-an. Kalau misalnya ada indikasi ke atas, ya udah sikat. Kalau nggak ada, ya udah jangan beli, itu aja sih. Kalbe Pharma support terdekatnya di level kemarin 1.300 sampai 1.310. Kemarin coba menembus resisten terdekatnya sebelum beberapa hari yang lalu. Ini nggak ada ya candle ya di 1.415, cuman dia ada rejection di bagian sini. Apakah hari Senin atau minggu depan bakalan naik ya kita tidak tahu. Kalau misalnya naik ya nembusin 1.500 dulu deh, ada potensi naik lagi gitu. Terus selanjutnya LPPF enggak, MNCN enggak. Pegas ini sebenarnya masih ragu-ragu dia. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti ya nggak ntar masalah ke hati lagi. Tuh kan dia ada di zona nyaman ya. Gue nganggepnya ini zona nyaman aja kali ya. Zona nyaman, bukan sideways tapi zona nyaman. The fuck, nggak, gue Pegas nggak ngambil. PTBA nggak ngambil. PTPP gue ada di sana juga. PTPP support terdekatnya dia di level 670 ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli bisa antara 670 sampai 750. Nah, target terdekatnya sebenarnya kalau misalnya ada yang mau beli kemarin sih, udah ngambil kemarin sih dari level 670 sih ya lumayan. Ada berapa persen ya kemarin? Aduh, 24%, lumayan besar. Stop lossnya di sini. Ya, cuman kalau misalnya besok mau ngambil atau minggu depan mau ngambil, paling berapa persen tadi ya? 10%. Cut loss stop lossnya di sini. Nah, 1/1. Menurut gue sih sayang, nunggu yang lain aja. Skip. Jadi ini dihapus. Pewon tidak, ini karena turunnya.
SCMA nggak, ini lagi cus kita nggak usah ngejar harga. SMGR juga lagi cus, gue nggak mau yang ngejar harga. Serial Tebik asumsi gue si Tebik ini mau masuk di zona nyaman gitu. Jadi super terdekatnya dia di 1000 sampai 1040. Sampai kapan gue nggak tahu. Jadi ya nanti aja lah gitu. Tekim enggak, Telkom juga sideways, zona nyaman deh. Zona nyaman masih di sini-sini aja. Terus tower gua enggak. United Tractor. Nah, kemarin dia udah naik, mengalami penaikan di level terakhir 5.700, target terdekatnya 6.175. Kalau misalnya break, biarkan dia menari-nari dulu sampai 18.300. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ngambil, biarkan dia menari-nari dulu, terus ada retracement atau penurunan. Kalau misalnya ada penurunan, di dalam penurunan itu ada indikasi ke naik ke atas, baru kita hajar, kita buy. Kalau enggak, cari aja yang lain. Oh iya, tadi UNTR Unilever udah break. Kira-kira sampai mana Ham? Kira-kira ya, kita lihat aja. Sampai level 7.425 kan. Kalau misalnya di sini ada indikasi naik lagi, ya udah sikat. Kalau enggak, ya udah cari yang lain. Wika berada di super 1030. Kalau misalnya hari minggu depan teman-teman mau beli, boleh jika break di 1110. Target terdekatnya di mana? Target terdekatnya di 1330 dengan risk and reward kurang lebih 20%. Stop lossnya di sini. Stop lossnya di 1025, risk and rewardnya di 1300, TP-nya di 1330. Itu untuk Wika. Tapi kalau misalnya balik lagi ke bawah, ya udah. Was kita masih malu-malu. Nah, udah sih segitu aja kurang lebihnya. Ya, semua yang gue analisis balik lagi ke teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman mau decide untuk membeli, ya beli. Kalau tidak, ya gue juga tidak memaksa. Bahwa di komunitas gue pun juga kita tidak sharing mengenai sinyal, karena kita bagaimana caranya sharing cara mancing gitu. Karena gue sendiri pun sebagai ya masih kerja sendiri di komunitas itu, menganggap bahwa gue mau kita kerja bareng-bareng. Kalau kita semua bisa mancing, kita bisa sharing, manfaat kita bakalan melebar, dan kasarnya kita bisa mengetahui pasar modal dengan lebih luas lagi, khususnya di saham. Kurang lebih itu sih, semoga bermanfaat. Apakah ada yang bisa dibeli Ham? Ya kalian lihat aja kira-kira ada nggak potensi yang bisa dibeli. Gue nggak mau ngasih kesimpulan saham-saham apa yang mau dibeli gitu. Kalau misalnya mau ditanya-tanya, teman-teman bisa masuk aja ke grup Telegram gue yang gue bakalan tulis di deskripsi. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Semoga minggu depan portofolio kita cuan. Ya, gue hanya mengingatkan kalau misalnya buat teman-teman yang udah mulai tajir atau udah mulai berduit, jangan menghamburkan uang gitu. Berbagilah terhadap yang sesama yang lebih membutuhkan, dan jangan lupa untuk dana darurat serta investasinya. Gitu. Gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.